Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel The New Ahmad Afrianto Channel. Dan pada kesempatan kali ini kita bakal terusin series podcast kita di Chill Out Podcast, coming while you listening. Oke teman-teman, 17 hari karantina di rumah, apa kabar semuanya? Semoga nggak stres ya. Oke. Tapi nggak apa-apa, yang pastinya tetap yang penting tetap sehat. Tetap di rumah aja teman-teman, sukseskan program pemerintah, sukseskan program pemerintah untuk di rumah aja. Kalau dulu kalian tuh perang melawan penjajah, tapi sekarang kalian berjuangnya lebih enak. Nggak perang tembak-tembakan kayak dulu, oke? So, jadi hari ini tanggal 1 April teman-teman, podcast April kali ini. Sebenarnya ada satu podcast sebenarnya teman-teman yang udah aku rekam tapi belum sempet aku post. Mungkin setelah podcast ini bakal aku post, karena seri 1 April ini harusnya emang tayang diunggah pada 1 April seharusnya kan kemarin aku ngepost, tapi karena baru ada waktu ini tadi, ya udah aku record ini tadi. Dan moga aja kalau kalian denger ini hari Rabu tanggal 1 April, berarti ya podcast ini udah diunggah gitu teman-teman ya. Dan tadi aku di Facebook liatin orang streaming bagi-bagi duit teman-teman. Tebak kata teman-teman, dapat 500.000, lumayan juga ya. Tapi aku nggak ikut, buat apa juga, aku cuma nonton. Aduh. Oke, tapi kali ini tuh kita nggak bakal ngomongin giveaway kayak gitu. Kita kali ini akan ngomongin tentang beli HP ya teman-teman. Karena seperti yang sedang diperdebatkan di grup-grup gitu ya, kalau di Facebook ada grup keluh kesah teknologi, aku kan join ke beberapa grup meme kayak gitu ya. Sedang ngedebatin Oppo A3s-nya Kak. Ya udah, sebenarnya udah lama juga sih, tapi masih fresh juga ternyata. Dan aku bakal ngasih advice aja sih teman-teman. Jadi ngasih sedikit saran lah sambil kita ngebahas lika-liku pembeli HP gitu ya. Dulu itu kan aku beli sebenarnya kan dulu kan gara-gara aku nonton videonya Mavin gitu ya, YouTuber Minecraft teman-teman, dan dia itu pakai Infinix Zero 4 Plus kalau nggak salah, aku lupa seriesnya apa. Tapi dia itu udah pakai prosesor Deca-core teman-teman, yang mana ada 10 inti di prosesornya teman-teman. Nah, kan Infinix kan pada saat itu kan emang ini kan Infinix gitu ya, emang murah-murah gitu loh. Nah tapi aku nggak pengen nyari yang Infinix, aku pengen nyari yang Xiaomi teman-teman. Nah aku cari tuh Xiaomi yang prosesornya udah Deca-core. Dapet, namanya Xiaomi Redmi Note 4. Xiaomi Redmi Note 4 ini tuh dia itu udah Deca-core. Harganya juga pada saat itu sama brand yang akhirnya aku beli. Jadi OS-nya itu Marshmallow, prosesornya Deca-core 2,1 GHz, memorinya internalnya 32, RAM 3 GB, micro SD. Kameranya 13 megapiksel, depan 5 megapiksel. Tapi ada mas-mas sales nyuruh aku beli Office teman-teman. Beli Vivo Y53. Aduh. Kan dulu kan emang aku belum belum terlalu itu ya teman-teman, belum terlalu makan teknologi gitu ya. Belum terlalu
apa namanya melek teknologi gitu. Dan pas beli itu aku ya iya aja teman-teman sama mas-masnya. Oh ini tuh kalau gini, kalau media, kalau yang ini tuh lebih gini deh, ini tuh yang lebih gini deh, kalau Snapdragon tuh ya lebih gini deh. Dan akhirnya aku dapat spek di bawah Infinix. Aduh teman-teman, aku tahu gitu hampir nangis teman-teman. Kalau dari dulu tahu kayak gitu aku nangis teman-teman. Ternyata emang beda banget yang mana. Kalau dulu harganya, karena Vivo Y53 dulu aku beli 1.800.000, terus Xiaomi itu berapa, lebih murah beberapa ratus ribu gitu loh, 1.600.000 atau 1.900.000 gitu, aku lupa teman-teman. Aku yang seharusnya ngedapetin kamera 13 megapiksel cuman dapat 8 megapiksel di Vivo Y53, dan yang seharusnya aku dapat MediaTek Deca-Core aku cuman dapat Snapdragon 425. Ya gitu, dibikin main game ya nge-lag sedap teman-teman. Aduh, dan pada saat itu tuh kayak mas-masnya tuh ngomong ke aku tuh kayak yang gimana ya, mencoba meyakinkan gitu loh. Aduh, dan aku ya aja nurut-nurut aja, emang belum melek teknologi teman-teman. Jadi juga masih bocah juga, belum apa namanya melek teknologi juga. Jadi ya udahlah, tak beli. Aku kan juga nggak ngerasa apa-apa gitu ya, nggak ngerasa ada yang salah gitu loh pada awalnya. Terus main Minecraft ya udah, paling sama juga gitu loh, karena rentang harganya juga sama. Terus lama-lama ngelihat update gadget gitu ya, ngelihat update gadget, terus ngelihat apa namanya, mulai melek teknologi tuh, mulai update teknologi, mulai nonton teknologi, mulai nonton gadgetin, mulai nonton Austin Events bahkan ya teman-teman, jagat review juga. Terus jadi tuh aku jadi akhirnya tahu gitu loh, apa namanya, lihat spek-spek HP juga, dan akhirnya aku tahu gitu loh, lebih tahu bahwa emang seharusnya emang nggak ditipu sih ya, emang apa namanya, teknologi apa, strategi penjualan gitu loh. Ya udahlah tuh, apa, udah tak biarin dah. Dan akhirnya aku udah males, aku akhirnya kan ganti HP ya teman-teman ya, ganti HP. Ceritanya bapak aku mau beli HP, terus ini pak pakai aja, aku gituin, terus aku beli HP baru. Dan bahkan yang Vivo Y53 itu pixelnya dikit banget teman-teman, kecil banget. Dan kalau yang Xiaomi Redmi Note 4 itu udah full HD. Dan ya tapi emang protectionnya Vivo Y53 lebih bagus gitu ya, Corning Gorilla Glass 3 gitu kan. Kalau Xiaomi kan belum. Tapi ya secara prosesornya ya, prosesor, kamera ya unggul Xiaomi teman-teman. Aku kan apa namanya nggak terlalu nyari yang emang biar prosesornya yang bagus, kameranya yang bagus gitu aku padahal teman-teman. Dan bahkan kalau nggak salah ingat ya teman-teman, ini aku sambil baca juga, ternyata jadi benar gitu loh. Untuk Xiaomi Redmi Note 4 itu 1080p-nya kameranya itu udah 30 fps, dan 720p-nya itu 120 fps. Dan sedangkan Vivo Y53 itu cuman mentok di 720p 30 fps, dan kameranya demi Allah sampah teman-teman, beneran. Tapi emang kalau soundnya kan dari tagline-nya kan udah ada gitu ya, emang ngunggulin di soundnya. Tapi kameranya demi Allah sampah teman-teman. Kayak aku tuh ngerekam video tuh 30 fps tapi nggak ngerasa 30 fps. Setelah aku ekspor di komputerku cuman 19 fps teman-teman, bayangkan. Aduh. Dan ya itulah tadi teman-teman gitu ya. Dan kan lanjut, selain kalau pas aku beli HP baru nih, aku beli kan juga nggak enak sama salesnya gitu loh. Jadi akhirnya aku kekeh gitu. Ceritanya gini, aku datang di tokonya, dan pada saat itu aku langsung ngomong apa yang aku pengen beli. Mas, cari Realme 3, aku bilang gitu. Tapi masnya udah sebelum apa namanya, setelah aku ngomong gitu, masnya masih
sebenarnya masnya mau ngomong. Jadi kayak mau mempersilahkan buat ngeliat HP dulu gitu kan, ada display kan, biasanya kan ada display gitu kan, ada display di depan, silakan lihat dulu mas gitu. Aku langsung ngomong, masnya silahkan gitu kan, aku langsung ngomong, mas mau cari Realme 3. Masnya diem tuh kayak yang mau mempersilahkan tapi diem dulu. Realme 3. Iya Realme 3. Aduh. Terus dikasih tahu lah tuh Realme 3, dan masnya tuh ya sebagai sales lah ya, dia juga ngebandingin sama HP-HP yang lain gitu loh. Nah tapi aku sebelumnya udah lihat reviewnya, yang dikasih tawarin ke saya tuh, ke saya formal banget dah. Yang ditawarin sama masnya ke aku tuh Vivo Y95, yang mana sebelumnya di toko yang lebih deket dari rumahku tuh ada juga jual dan diskon. Jadi aku pada saat itu kan juga mau beli juga. Aku langsung lihat tuh reviewnya. Aku lihat review, aku lihat benchmark kan. Benchmark udah pasti nggak mungkin ngebohongin gitu loh. Aku lihat review, lihat benchmark, lihat segala macam, dan aku sebenarnya udah tahu gitu loh, udah tahu kalau itu tuh lebih rendah spesifikasinya daripada si Realme 3. Bahkan benchmarknya Y95 tuh cuman dapat di angka 70 ribuan, 78 ribu. Tapi kalau Realme 3 dapat di angka 110 ribuan. Dan maksudnya tuh kayak yang aku hampir 1,5 jam di toko cuman debat sama masnya. Pertama aku cuman ngeiyain, tapi aku juga tetap kekeh sama diriku sendiri. Aku sampai bingung, aku duduk, aku gerah kan kayak orang yang marah gitu kan. Duduk di situ, duduk di couch. Apa sih couch bahasa Indonesianya sih? Sofa. Aduh, kok nggak bisa bahasa Indonesia. Di sofanya situ kayak yang frustasi gitu loh. Sebenarnya aku tuh milih Realme 3, tapi kan kalau seumpama aku ngegretak sama masnya kan juga nggak enak gitu loh. Cara kan sales, terus juga di situ orang banyak juga gitu kan. Terus akhirnya aku kekeh, udah lama-lama, terus aku kekeh, nggak apa-apa mas, coba yang baru, karena HP ku dulu kan Vivo. Udah nggak apa-apa mas, coba yang baru Realme 3. Realme 3 ya mas. Gitu. Realme 3 ya mas, ini kalau sumpama nggak srek, ini udah nggak bisa dikembaliin lagi lah ya. Orangnya ngomong gitu nih. Ini ini jadi agak, aku mundur lagi tuh, aku mundur lagi. Terus dikasih tahu salah satu brand Realme yang di display. Nah itu pada saat itu Realme 3 Pro teman-teman, karena aku emang beli Realme 3 ini awal-awal launching, jadi harganya masih tinggi banget. Padahal launchingnya itu 1,6 juta, tapi aku belinya di pasaran tuh harganya 2 juta. Nah untuk Realme 3 Pro harganya 2 juta 400, kalau 2 juta 300 aku lupa teman-teman. Oke, terus aku dikasih tahu Realme 3 Pro yang di display, entah itu udah disetting sama orang yang punya tokonya atau emang gara-gara cuman display doang, jadi buat contoh doang. Tapi Realme 3 Pro yang di display itu entah udah disetting atau emang gitu ya keadaannya. Itu tuh keadaannya bener-bener nge-lag parah teman-teman. Nge-lag parah, dan aku nggak percaya kalau itu tuh Realme 3 Pro, bahkan karena emang Snapdragon 712 bro, nggak mungkin kayak gini gitu loh. Aku positive thinking bahwa emang itu cuman buat displayan doang, jadi dikasih yang ala kadarnya gitu loh, biar orang cuman tahu kan display kan ya gitu kan, tapi seharusnya kan emang nggak gitu loh. Nah itu aku heran, aku bingung lagi, aku frustasi lagi. Tapi kata hati tetap
yang paling benar dan nggak salah teman-teman. Jadi kalau turuti aja kata hati kalian, dan jangan lupa juga lihat benchmark, lihat review gitu loh kalau sebelum beli HP atau barang-barang elektronik lainnya gitu loh, laptop, komputer segala macam, lihat benchmark dulu, lihat review dulu. Jangan gimana ya? Sales tuh emang kejamnya dunia sales tuh emang kayak gitu. Ada banyak juga sales yang ngomong bahwa ya emang bukan salah mereka gitu loh, emang tanggungan mereka buat ngehabisin stok sebanyak mungkin gitu loh, sebisa mungkin. Dan nggak mungkin juga kalau sales tuh bener-bener ngomong apa adanya, ya bangkrut dong. Oke, akhirnya masnya pilihan terakhir, aku udah Realme 3 aja. Nah akhirnya masnya kembali ke etalasenya, dan ngomong ini kalau sudah dibuka nggak bisa diganti sama HP yang lain loh ya. Udah, itu pilihanku udah serak di Realme 3 dan aku putusin aku beli Realme 3. Aduh, harganya sih sama, tapi benchmarknya itu loh. Jadi ya aku ngedapetin spesifikasi yang jauh jauh lebih menang daripada si Y95. Bahkan Y95 itu kalah telak kalau dibandingkan Realme 3 atau Realme 3 Pro, jelas teman-teman. Karena Realme 3 itu dia chipsetnya pakai MediaTek P60. Kalau di varian yang buat di India, di USA, dia pakai MediaTek P70 teman-teman. Itu bahkan setara sama Oppo F9 ya kalau nggak salah, F9 atau F11, F9 kalau nggak salah teman-teman. Yang varian Indianya ya, yang P70. Dan masnya tuh berani-beraninya gitu loh. Ya emang dunia sales tadi aku bilang kan, berani-beraninya milihin aku spek yang milihin pelanggannya gitu ya, milihin konsumennya di spek yang lebih rendah jauh gitu loh. Aduh. Ya begitulah teman-teman. Dan bahkan Realme 3 varian Realme ya, semua varian Realme mulai dari yang C2 yang paling lama sampai yang baru itu bakal ada update juga ke Realme UI dan Android stock 10 Android 10 gitu ya. Saranku sih buat kalian yang mau beli elektronik gitu ya, kayak HP, ya saranku sih emang lihat benchmark, lihat review, pedalamin dulu apa yang kalian bener-bener pengen beli. Jangan sampai kalian tuh termakan omongannya si sales gitu loh teman-teman. Ya emang begitulah dunia sales gitu loh teman-teman. Bahkan banyak juga yang curhat di keluh kesah teknologi. Emang gimana ya, mereka tuh dituntut buat ngabisin produknya sebanyak mungkin, sebisa mungkin. Dan emang ya begitulah kenyataannya, kita nggak bisa dipungkiri lagi. Dan emang ya setidaknya hormatin lah, jangan ya kalau mau nawar yang baik, jangan digeretak. Karena aku pas itu juga nggak enak sih teman-teman. Jadi aku mundur dulu pelan-pelan gitu lah. Dan ya mungkin untuk keluh kesah teknologi kali ini segini dulu. Aduh, emang ya terlihat ya teman ya, yang semua yang aku ceritain di sini benar-benar pure pengalaman dan juga didukung sama orang-orang yang lain. Oh ternyata bukan aku doang ya yang kayak gini gitu loh. Oke, jadi mungkin untuk podcast kali ini segini dulu. Jangan lupa untuk tinggalkan like kalau kalian suka, dislike jangan dislike. Share juga ke teman-teman kalian supaya banyak yang tahu. Jangan lupa juga subscribe ke channel YouTubeku dan Ahmad Afrianto channel. Jangan lupa juga follow aku di Spotify, Anchor FM, di Spoon Radio. Oke, jadi mungkin untuk podcast kalian segini dulu.
Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Aku Ahmad undur diri. Goodbye.